Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Widiasari dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan, kinematika, kinetika, hukum Newton pada biomekanika. Selamat menyaksikan. Oke, gerakan adalah suatu perubahan posisi dari salah satu posisi ke posisi lain. Gerakan ini terjadi karena adanya gaya yang bekerja. Kemudian dalam olahraga, bergerak memiliki beberapa variasi. Yang pertama gerak lurus, mengayun, memutar, dan lain-lain. Gerakan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama gerak lurus, gerak putar, dan gerak gabungan. Gerak lurus terbagi menjadi 2 macam, yaitu gerak lurus dan gerak lengkung. Gerak lurus yang dimana jika gerakan suatu benda dapat diamati, maka benda tersebut akan meninggalkan suatu jejak seperti garis lurus. Contohnya seperti bola bowling yang menggelinding. Kemudian ada gerak lengkung. Gerak lengkung sama halnya dengan gerak lurus, yang dimana jika gerakan suatu benda dapat diamati, maka akan menghasilkan jejak berupa garis lengkung. Contohnya seperti bola ataupun peluru yang di udara. Kemudian ada gerak putar. Gerak putar yang dimana jika suatu objek mengelilingi satu titik yang tetap. Contohnya seperti gerakan lengan yang diputar pada sendi bahu, maka akan membentuk lingkaran. Kemudian ada gerakan gabungan. Gerakan gabungan terjadi secara bersamaan ketika gerakan lurus dan gerakan putar. Contohnya seperti pesepeda. Tubuh bagian atas pesepeda akan bergerak lurus, kemudian tubuh bagian bawahnya seperti kedua kakinya akan bergerak berputar. Kemudian ada kinematika. Kinematika adalah cabang dinamika yang berkaitan dengan gerak, yang dimana kinematika ini gerak yang berkaitan dengan ruang dan waktu tanpa melihat pergerakan dari suatu benda. Contohnya seperti lari dengan jarak 400 meter. Kemudian ada kinetika. Kinetika yaitu gesekan ataupun gaya berkaitan dengan apa yang menyebabkan tubuh bergerak. Pemahaman konsep massa, inersia, torque, dan impuls sangat bermanfaat pada gerakan ini. Contohnya seperti suatu gaya yang diberikan pada suatu benda, sama halnya dengan pensil yang ditaruh di atas meja, maka akan menghasilkan gerakan translasi dan kombinasi. Kemudian ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi jika suatu benda diam maka akan tetap diam, dan jika suatu benda bergerak beraturan maka akan bergerak secara beraturan selama resultannya tidak bekerja ataupun tidak ada resultan yang bekerja padanya. Contohnya seperti ketika kita menaiki mobil yang sedang diam, kemudian mobil tersebut tiba-tiba melaju dengan kencang, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Sama halnya ketika mobil tersebut maju dengan kencang, kemudian mobil tersebut direm, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Kemudian ada hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua yang dimana menghasilkan pengaruh gaya pada percepatan. Contohnya ketika naik sepeda dan memasuki jalanan turunan, maka kecepatannya akan bertambah. Kemudian yang ketiga ada hukum Newton ketiga. Hukum ketiga Newton menjelaskan bahwa jika suatu gaya diberikan kepada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya sama besarnya. Contohnya seperti peluncur ice skating yang dimana memberikan suatu gaya kepada temannya, kemudian temannya akan memberikan gaya yang sama tetapi dengan percepatan yang berbeda. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.